Selamat Iya. siang Bu Desi. Siang Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, kalau saya lihat nih nampaknya Ibu nih kok terlihat ada sesuatu yang ingin dibicarakan, terlihat dari ekspresi wajahnya ini Bu Desi nih. Kira-kira mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu, boleh diceritakan ke saya Bu Desi? Ya Pak, saya sebelumnya Pak izin mohon waktu sebentar. Apakah boleh Pak? Silahkan Bu, silahkan. Jadi begini Pak, kebetulan saya ini kan ngajar kelas 7 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Saya ada kendala ketika saya sedang mengajar itu, kendalanya itu adalah saya sebagai guru tentunya, sebagai pendidik, saya merasa kurang bisa mengkondisikan anak sehingga anak menjadi ramai dan kurang kondusif ketika saya mengajar seperti itu. Dan seperti Begitu mereka Bu itu ya. tidak memperhatikan dan tidak fokus pada pembelajaran saya, Pak. Oh begitu Bu ya. Saya memahami Bu kalau memang terjadi seperti itu, karena bukan hanya Ibu saja, kadang-kadang ada beberapa guru pun yang mungkin mempunyai masalah yang sama dengan Ibu. Cuma yang ingin saya tanyakan ini dari permasalahan yang Ibu ceritakan ini, menurut Ibu sendiri, apa yang membuat siswa Ibu itu kira-kira berperilaku seperti itu, sehingga dampaknya itu membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif? Iya Pak, betul sekali. Jadi saya juga sebagai guru tentu harus introspeksi ya Pak. Penyebab kenapa anak bisa seperti itu, tidak kondusif, tidak memperhatikan saya, setelah saya amati, itu sepertinya suara saya memang kurang keras dan kurang tegas, itu yang pertama. Dan kemudian saya juga sepertinya pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik ya. Jadi siswa itu kurang memperhatikan dari pembelajaran saya, Pak. Seperti itu, Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi kalau yang saya tangkap ini bahwa intinya di sini salah satunya itu suasana menjadi kurang kondusif itu kan seperti yang Ibu Desi bilang kan mungkin eh, dipengaruhi dengan situasi kelas, Ibu, karena mungkin pembelajarannya yang kurang, yang tadi yang Ibu sampaikan tadi. Dari pembicaraan yang Ibu sampaikan ini, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu harapkan? Sebenarnya Pak, saya sebagai guru dan tentu ingin menjadi guru yang ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin dihormati dari para murid saya ingin mereka agar bisa fokus memperhatikan Pak, sehingga ilmu yang saya sampaikan itu dapat mereka serap dengan baik. Kemudian saya juga di sini tidak hanya menjelaskan materi Pak, tapi juga mendidik mereka. Kami menyampaikan pesan-pesan moral yang bermanfaat tentang pendidikan, tentang perilaku moral mereka, sehingga saya ingin mereka tidak hanya memahami materi, tapi juga mempunyai karakter yang baik, mempunyai moral yang baik, etika yang baik, seperti itu Pak. Saya ingin mereka agar menjadi anak yang tidak hanya mempunyai potensi akademik, tapi juga mempunyai perilaku, karakter yang baik. Seperti misalnya menghormati guru, memperhatikan guru, fokus terhadap penjelasan guru, seperti itu Pak. Itu keinginan saya Pak. Oh ya Bu, saya memahami akan hal itu karena setiap guru tentunya ingin pertama ketika melaksanakan proses pembelajaran mungkin anak-anak bisa lebih terfokus kepada pembelajaran tersebut Ibu ya. Jadi tentunya itu harapan guru-guru yang ada. Dari semua guru tetap menginginkan suasana kelas yang seperti itu. Nah,
kira-kira ini Bu, dari apa yang Ibu paparkan tadi, apa saja yang dapat membuat siswa-siswa Ibu di kelas saat proses belajar mengajar kelasnya bisa menjadi lebih kondusif sesuai yang Ibu inginkan tersebut? Tentu saya sebagai pendidik juga harus introspeksi diri ya Pak ya. Mungkin ada beberapa Ya, kekurangan, ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, perlu saya perbaiki dalam hal mengelola proses pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang akan menjadi fokus dari saya suatu saat. Nah, ini saya ingin suatu saat mempunyai pembelajaran yang menarik, yang dapat memancing ketertarikan siswa kepada materi saya. Nah, kemudian saya juga akan menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif, yang asik dan menyenangkan. Sebenarnya begini, Pak. Harapan saya untuk anak-anak itu yang penting mereka itu senang ya. Senang saya juga sebagai guru juga ingin mereka memperhatikan, tapi juga ceria, senang. Jadi ilmunya dapat, cerianya dapat, semangatnya juga dapat. Begitu, begitu Pak. Jadi ada strategi yang akan saya lakukan setelah ini, yaitu akan menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu termotivasi untuk belajar dan fokus terhadap pembelajaran saya. ya, betul sekali Ibu. Jadi salah satunya yang Ibu lakukan ini dengan menciptakan kondisi kelas agar lebih kondusif Bu ya. Nah ini adalah salah satu harapan dari setiap guru Bu. Jadi dalam menciptakan yang ingin Ibu lakukan itu, sekiranya langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar terciptanya suasana lingkungan kelas yang Ibu inginkan itu, yaitu kelas yang kondusif? Ya, jadi ada beberapa hal atau langkah-langkah atau strategi yang akan saya lakukan setelah ini, yaitu dalam rangka untuk menciptakan kelas yang kondusif. Karena salah satu faktor penting dalam menciptakan kelas kondusif itu adalah komitmen dari kami sebagai guru dan peserta didik, Pak. Nah, sesuai dengan materi CGP yang sudah pernah saya dapatkan di pendidikan CGP ini, saya kemarin teringat satu materi yaitu budaya positif. Nah, setelah ini langkah yang akan saya lakukan adalah pertama, saya akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan kami bersama antara murid dan siswa, sehingga dari keyakinan kelas tersebut, saya berharap mereka akan menjadi lebih disiplin, karena itu adalah salah satu wujud dari budaya positif yang akan menjadi target saya di pembelajaran saya nanti. Nah, kemudian saya melihat ya dari beberapa murid saya itu memang tidak semua anak ramai, tapi ada beberapa yang saya lihat mungkin lebih aktif seperti itu, Pak. Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi kita harus melihat 3 komponen atau memperhatikan 3 komponen ya. Yang pertama yaitu kesiapan murid, kemudian yang kedua adalah profil peserta didik, dan yang ketiga adalah minat siswa. Jadi saya harus memperhatikan itu juga, Pak, karena setiap anak itu mempunyai potensi dan minat yang berbeda-beda. Nah, bagi anak-anak yang aktif ini, saya akan memberikan treatment khusus sehingga mereka saya harap akan bisa memperhatikan. Nah, strategi inilah yang insya Allah akan saya lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif. Begitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Aduh, ini merupakan ide atau gagasan yang sangat bagus sekali, Bu. Tentunya saya juga sangat sependapat dan mendukung akan hal itu, karena yang tadi dapat Ibu sampaikan bahwa permasalahan yang Ibu atas ini adalah salah satunya untuk menciptakan suasana lingkungan kelas yang kondusif itu dengan menciptakan lingkungan yang tentunya menumbuhkan suatu budaya positif Bu ya, dengan adanya
eh, kesepakatan kelas yang dibuat, keyakinan kelas, tujuannya supaya strategi pembelajaran yang ingin Ibu capai itu bisa tercapai, yaitu dari segi kesiapan peserta didik, minat dan profil peserta didiknya. Kemudian Bu Desi, yang ingin saya tanyakan terkait komitmen ini, komitmen agar apa yang gagasan Ibu itu bisa, strateginya bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Kira-kira komitmen Ibu ini seperti apa yang akan Ibu lakukan, dan untuk mendukung komitmen tersebut siapa-siapa saja yang nantinya akan dilibatkan? Saya sebagai seorang pendidik tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan kelas yang kondusif. Terima kasih. Jadi untuk mewujudkan komitmen tersebut, saya sebagai pendidik tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Jadi saya pasti akan memerlukan bantuan dari beberapa orang di sekitar saya dalam lingkup sekolah saya. Dan di sini saya akan melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah saya, seperti kepala sekolah, kemudian wakak kurikulum, wakak kesiswaan, wakak sarana dan prasarana. Nah, kemudian yang terpenting adalah orang tua peserta didik, dan tentu saja dengan peserta didik itu sendiri. Karena untuk mewujudkan budaya positif itu kita perlu untuk membuat satu komitmen bersama agar budaya positif tersebut dapat terwujud dengan baik, sehingga menciptakan kelas yang kondusif sesuai dengan harapan saya dan sekolah pada umumnya. Itu Pak, kalau menurut saya. Waduh, sependapat sekali Bu. Masih sudah agak ini, sudah terdengar, insya Allah terdengar dengan jelas. Dari pemaparan Ibu ini sangat menginspirasi sekali, karena Ibu sudah bisa mencari solusi atas kegiatan yang Ibu sampaikan tadi, dan melalui strategi pembelajaran yang Ibu gunakan. Tentunya harapan kita bersama di sini, apa yang Ibu Desi lakukan nanti bisa tercapai sesuai apa yang Ibu harapkan. Bu Desi, bagaimana setelah dilakukan kegiatan ini? Apakah ada perasaan plong atau sudah agak kurang terbebani dalam permasalahan yang Ibu hadapi ini? Ya, perasaan saya sebelumnya, saya ini merasa khawatir dan merasa cemas, dan saya sebagai seorang pendidik juga seperti ada perasaan gagal karena tidak bisa menciptakan kelas yang kondusif seperti harapan saya. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Di sini perasaan saya menjadi plong dan lega, karena saya ada satu harapan besar bagi saya untuk bisa menciptakan kelas yang kondusif dengan melalui strategi-strategi yang telah kita diskusikan tadi, Pak. Iya, kalau begitu saya juga atas nama pribadi juga berterima kasih Bu, karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan solusi dari permasalahan yang Ibu atas ini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin hanya itu saja, apalagi mungkin ada yang bisa saya bantu lagi Bu ya? Mungkin sudah cukup Bu ya? Sudah cukup Pak, terima kasih. Setelah ini saya akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Baiklah Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu tetap menjalankan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.